Baik semuanya, eh, kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai tugas DevOps yang sudah dikerjakan. Namun kali ini saya akan menjelaskan project yang sudah dikerjakan dan juga workflow serta SonarQube test yang sudah saya kerjakan. Nah, dimulai dari bagian saya mengerjakan model untuk untuk to-do, yaitu to-do itu merepresentasikan kegiatan yang akan dilakukan di dalam sebuah to-do list. Nah, di sini saya membuat saya membuat modelnya supaya guarded, ID-nya. Di sini dia mencegah mass assignment, yaitu pengubahan value secara massal terhadap data-data yang ada. Nah, di sini saya menandakan bahwa to-do list ini adalah milik dari user. Setelah itu saya membuat to-do policy. To-do policy itu mereturn false untuk semuanya. Berarti bahwa user tidak terotorisasi untuk melakukan view any, view, dan create. Namun di sini usernya terotorisasi untuk update dan delete. Di sini yang dimaksud dengan view any, view, dan create itu adalah bahwa user tidak bisa meng-create data yang merupakan milik user yang lain. Namun dengan adanya eh, komponen-komponen Livewire yang sudah mengatur ini semua, maka user dapat membuat data dan melihat data dari miliknya sendiri tanpa tergantung dari policy ini. Lalu setelah itu, saya juga membuat eh, view di sini di resources, views, Livewire. Nah, saya membuat to-do manager. Saya namakan sebagai to-do man. Nah, di sini saya akan mulai dari create to do. Nah, create to do ini seperti biasa dia memvalidasi dahulu eh, nama to do-nya dan juga deadline dari to do-nya. Nah, to do ini dia merepresentasikan kegiatan yang dilakukan dalam to do list, sedangkan deadline itu merepresentasikan deadline-nya. Setelah itu ada toggle completed. Nah, toggle completed ini merupakan salah satu function atau metode yang membutuhkan to do policy. Dia membiarkan user, membuat user supaya bisa mengupdate uh, to do list yang ada supaya ditandai sebagai task yang sudah selesai. Setelah itu ada delete to do. Delete to do ini untuk menghapus to do list yang menghapus satu item to do list yang ada. Di sini fungsi with itu dia adalah semacam guardrail atau penanganan supaya user tidak bisa melihat milik user lain. Setelah itu, sisanya di bawah sini merupakan HTML yang merupakan blade view dari setiap setiap task yang ada dalam to do listnya. Jadi seperti ini. Sebenarnya saya login terlebih dahulu. Setelah itu, semisal saya membuat to do seperti ini, saya membuat to do misalkan tes to do. Nah, ini keseluruhan di sini. Selain tulisan dashboard, dia merupakan merupakan bagian dari view to do main. Setelah itu saya membuat tanggal di sini. Misalkan saya membuat tanggal 17. Nah, lalu ini merupakan view yang membutuhkan toggle completed, ini merupakan deadline dari to-do-nya, dan ini merupakan aksi yang dapat dilakukan oleh seorang user. Seperti itu.
Selanjutnya bagian saya yaitu migration untuk menambahkan bio user ke table. Ini contohnya di bagian sini. Migration ini digunakan untuk menambahkan kolom bio ke table, penambahan kolom baru bernama bio ke table user. Tipe datanya itu teks. Kolom ini boleh bernilai null seperti sini. Diletakkan setelah kolom name atau after name. Perkenalkan, nama saya Nabil Fazlur Rahman dengan NIM 13022230394. Ini menjelaskan pada bagian pengerjaan saya. Di sini saya mengerjakan pada bagian done task. Jadi done task ini dibuat untuk menampilkan kegiatan yang telah selesai dilakukan pada list. Lanjut masuk pada codingannya. Di sini pada codingannya saya menggunakan liveware dengan menggunakan metode render yang berfungsi untuk menampilkan kegiatan tadi yang telah selesai dikerjakan lalu akan ditampilkan pada eh, dontas ini. Kemudian masuk pada codingan live view. Nah, di sini jadi saya menambahkan navbar pada codingan tersebut itu masuk tengah dan kegiatan selesai. Oke, seperti ini juga codingannya sebagai berikut. Oke, lalu masuk pada testingnya. Di sini contohnya saya ingin membuat list, yaitu saya akan melakukan nge-gym. Saya akan mengerjakan pada tanggal 6. Lalu saya akan nambahkan. Kemudian saat kegiatan saya pada list ini setelah selesai, lalu akan muncul pada bagian fitur kegiatan selesai. Saat kegiatan selesai akan muncul pada eh, tampilan berikut. Setelah itu, bila kita ingin menghapusnya lagi, kita balik ke dashboard, lalu menghapusnya kembali. Oke, sekian penjelasan dari saya dan bagian yang setelah saya kerjakan. Lanjut kepada saudara saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Pratama. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu di bagian analitik. Nah, pertama-tama saya itu membuat migrasi dulu di sini, yaitu table up dan aduh, goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teng Muhammad Yuda Pratama. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu analitik. Di sini pertama-tama saya itu melakukan migrasi dulu untuk table to-dos di sini yang nantinya akan diambil oleh Livewire. Nah, di sini untuk Livewire-nya itu jadi dia gunanya buat ngambil data-data yang nanti bakal dihitung dan ditampilin di analisa apa saja seperti yang sudah selesai, terus yang belum selesai dan lain-lain. Nah, di sini pertama-tama saya melakukan penulisan untuk total to-do-nya, complete to-do, terus yang belum selesai juga yang complete to-do, dan completion rate. Nah, di sini setelah dibuatnya tempatnya ini, data akan diambil dan untuk yang to-do yang pertama ini, dia akan dihitung berapa jumlah to-do-nya. Lalu selanjutnya ini gunanya untuk melakukan penghitungan untuk to-do yang sudah selesai itu ada berapa. Lalu di sini juga digunakan untuk yang incomplete ini digunakan untuk dia apa si to-do-nya tuh yang belum selesai gitu. Nah, ini juga sama, dia juga buat ngitung
rate yang complexionnya ini berapa gitu, dan akan dihitungin totalnya dengan cara si completion to do-nya ini dibagi sama si total to do-nya lalu dikalikan 100. Nah, setelah melakukan proses pengambilan data dan penghitungan data tadi, masuk lagi ke render yang nantinya akan melakukan penampilan data yang sudah dihitung tadi. Nah, kita lanjut ke bagian view-nya. Di sini untuk view-nya, setelah data dihitung tadi di Livewire, data akan dikirim ke si view-nya di sini. Di sini untuk pertama untuk menampilkan si total to-do-nya yang ini. Lalu selanjutnya juga untuk yang completed to-do di sini, dan ini yang belum selesainya, yang complete to-do. Lalu yang bawah lagi itu untuk menampilkan si chart placeholder-nya. Nah, yang ini, completed thread. Nah, untuk selanjutnya ini ada productivity insight. Nanti dia juga akan memunculkan si analisa si productivity insight-nya di sini. Jadi di sini tuh si completion rate-nya bakal di eh, apa, jika sama dengan 100, maka dia akan muncul eh, notes hebat semuanya. Lalu selanjutnya juga sama, jika rate-nya itu lebih dari atau sama dengan 70, dia akan muncul notes seperti ini. Lalu jika completed rate-nya lebih dari 0, dia akan muncul seperti ini. Dan jika tidak jika di luar kondisi itu semua, dia akan menampilkan belum ada kegiatan yang selesai. Nah, selanjutnya di sini untuk tampilan sudah selesainya, kita akan masuk ke analitik. Nah, di sini jadi total kegiatannya tuh yang misalkan sudah dimasukkan ke to-do, dia akan masuk ke sini. Total kegiatannya ada berapa. Lalu misalkan to-do dia udah selesai gitu, dia akan masuk ke selesai. Jadi to-do yang udah selesai bakal masuk di sini. Lalu untuk yang belum selesai itu akan masuk di sini. Contohnya seperti ini. Misalkan kita cek selesai, di sini akan masuknya ke sini selesai. Oh, bentar. Kita contohnya gini aja. Nah, di sini kita taruh di tanggal sekian. Lalu kita tambah. Nah, di sini. Nah, dia akan muncul total kegiatannya. Di sini ada dua. Karena tuh kita ada dua di sini kan. Nah, untuk yang ini, jika kita mencet selesai, di analitiknya akan berubah ke selesai. Terus kita klik dua-duanya selesai, dia akan masuk juga ke selesai. Lalu jika belum di checklist, dia juga akan masuk ke belum selesai. Begitu contohnya. Dan ini untuk persentase kegiatan selesainya. Jadi diakumulasi keseluruhan yang sudah selesai berapa persen gitu. Misal kita kasih checklist ini. Nah, ini karena to-do kita udah selesai semua, maka dia munculnya 100%. Tapi kalau misalnya to-do kita baru selesai satu gitu kan, itu berarti kan setengahnya. Itu bakal muncul 50%. Atau mungkin kita tambah contoh lagi, to-do-nya jadi kita tambahkan, kita buat contoh lagi agak lebih banyak. Nah, seperti ini. Dia juga akan menyesuaikan tuh 25%. Terus kalau kita selesain 3 gitu, to-do-nya, dia juga akan nampilinnya 75%. Dan productivity insight ini untuk
si notes-nya yang akan muncul nanti itu bagus setelah selesai. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya Muhammad Asep Gumilar. Untuk pekerjaan yang saya kerjakan yaitu ada edit pada Tudus. Di sini ada apply wire di backendnya. Di sini ada function mount buat eh, nge-fetch info yang sudah ada dari user yang sudah login, lalu ngisi value yang sudah ada ke dalam text editornya. Di sini untuk enable edit, dan untuk menghasilkan slide juga. Dan di function save, di sini untuk ngevalidasi apakah name, description, deadline, dan is completed-nya sudah sesuai dengan ini. Lalu jika sudah, akan mengupdate values tersebut ke Tudusnya. Dan akan di editingnya di close-in, terus nge-return message to do updated successfully. Lalu ini untuk back ke to the details lagi. Untuk di database migrations, nambahin description. Untuk edit description. Dan di views, ini blend yang editnya. Dan di to the detailsnya juga ditambahkan button-button buat editnya. Sini. Selanjutnya ada di routes, di apply fire to the details buat rute dari to do ke to do details. Berikut ininya demonya. Sini pencet edit, pencet. Selanjutnya kita bisa edit tes to satu, description bisa ditambahkan, dan lainnya bisa diganti. Dan juga bisa di copy ketika setelah kita save akan terupdate dan balik ke page selanjutnya to do update successfully. Dan ini dia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagian saya. Untuk bagian saya yaitu bagian notes atau catatan. Tujuan dari web yang kami bikin ini untuk catatan karena web kami ini landasan dari to-do list, maka pasti ada catatan yang akan disimpan. Nah, ketika user di sini mungkin langsung not edit. Oh, langsung saja kita tampilin. Ketika user ingin menyimpan catatan mereka, semisal DevOps di sini, tulis catatannya, semisal presentasi DevOps. Nah, ketika tambah catatan user klik tambah catatan, maka kan langsung tersimpan catatan mereka di sini. Nah, untuk edit, dan untuk edit di sini terdapat codingannya. Nah, ketika user ingin edit catatan mereka atau catatan usernya atau ada yang kurang atau apa gitu, itu kita bisa klik edit. Kita bisa langsung mailnya atau deskripsi presentasi DevOps semester 7. Untuk judul mungkin seperti ini dulu, simpan semuanya. Ketika simpan semuanya, maka langsung berubah untuk deskripsinya. Ada tambahan kata-kata. Dan ketika sudah update notes-nya, maka akan muncul notifikasi seperti ini, note updated successfully. Berarti note itu berhasil diubah. Nah, ketika saya ingin membuat lagi, seperti semester 7, ini catatannya semester 7 ada mata kuliah DevOps. Tambah catatan.
Nah, terdapat dua catatan di sini. Ketika user ingin menghapus, ketika user ingin menghapus catatan ini, maka ada pilihan hapus. Maka muncul pop-up hapus catatan ini untuk meyakinkan apakah catatan ini akan dihapus atau tidak. Ketika batal, maka tidak terjadi apa-apa. Ketika saya ingin hapus, maka catatan tersebut akan hilang di sini catatannya. Oke, itu dapat code-nya untuk not edit, code-nya. Oke, mungkin dicukupkan sekian untuk bagian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan. Baik, saya Evan Juwinuha dengan NIM 13002076. Saya akan menjelaskan terkait kontribusi saya pada kelompok Obsdev. Di sini saya sudah melakukan namanya itu tambah masa tegak. Nah, kedua ada namanya PHP test untuk testingnya. Ketiga ada tambah policy update dan delete. Nah, lalu di sini saat melakukan tambah tes masa tenggat ini, saya melakukan Levfire. Levfire ini pada uh, pada Levfire view-nya dengan ini ada namanya itu class to do untuk kelasnya. Di sini ada namanya function. Itu untuk update-nya pada masa tenggat ini. Lalu ada untuk delete. Delete itu ketika masa tenggat ini dia akan menampilkannya. Nah, lalu ada namanya tuh untuk rendernya. Jadi untuk balik ke close to-nya. Lalu kedua saya menambahkan migration bagian close to do untuk is complete ini filesnya. Jadi untuk ketika masa tenggat ini selesai dan komplit maka akan selesai. Lalu di sini saya akan menambahkan juga bagian terusnya dengan close to do dengan beserta middleware out-nya dan test close-nya. Dan di sini saya membuat views baru pada close to do blade PHP dengan codingan ini. Jadi ada masa tenggatnya, masa tenggat. Saya bikin masa tenggat ini. Lalu ada namanya itu untuk navigasiin layoutnya, bagian layout fitur masa tenggat ini dengan menambahkan rotenya, test close-nya, dan memasukkan deskripsi dengan tulisan masa tenggat. Baik, setelah menjelaskan mengenai kode sumber, saya akan menjelaskan mengenai workflow yang digunakan untuk GitHub Actions. Di sini saya akan mulai dari branch dev. Nah, di sini dalam branch dev, saya sengaja melakukan triggernya ketika push dan pull request, karena semua yang berada di branch dev itu masih belum bersifat stabil. Setelah itu, di sini di dalam kolom jobs, di bagian jobs saya melakukan lin PHP dengan langkah-langkah setup PHP-nya terlebih dahulu, versi PHP-nya 8.2, menggunakan checkout versi 4. Setelah itu saya untuk berjaga-jaga saya copy INV-nya.
Nah, di sini setelah saya melakukan copy env, saya menginstal dependensinya dengan composer install. Setelah itu saya melakukan linting terhadap semua kodenya dengan cara seperti ini. Jadi pertama saya akan mengecho starting PHP lint supaya developer lain bisa mengetahui bahwa lint sedang berjalan. Setelah itu di sini command find di sini digunakan untuk menemukan setiap file PHP dan mengecualikan path vendor. Setelah itu baru melakukan linting dengan PHP stripl file. Nah, di sini ketika ada syntax error, maka akan diekokan syntax error in file. Setelah itu selesai. Setelah masuk ke dev, saya akan menjelaskan workflow yang ada pada staging. Nah, di sini di dalam staging, karena ini bersifat checking, saya membuat triggernya targetnya untuk branch main, dan di sini tipe triggernya tipe dimana pull requestnya dapat men-trigger workflow ini adalah ketika pull requestnya terbuka, tersinkronisasi, dan mungkin terbuka lagi atau reopen. Nah, di sini saya melakukan job Laravel test dengan langkah pertama untuk menggunakan setup PHP. Setelah itu versi PHP-nya masih tetap 8.2. Saya juga menggunakan actions checkout versi 4. Setelah itu saya mengcopy env-nya jika ada, seperti workflow yang sebelumnya. Setelah itu saya menginstal dependensi dan membuat key baru untuk aplikasinya. Nah, setelah itu saya mengubah perizinan directory karena workflow ini bersifat sementara dan Ubuntu-nya bersifat container, maka saya mengubah izinnya menjadi 777, yaitu bisa mengeksekusi programnya untuk semua user. Setelah itu saya membuat aset Livewire dengan npm ci dan npm run build. Nah, setelah itu saya mengeksekusi unit test menggunakan PHP unit. Nah, dengan koneksi database SQLite. Setelah itu saya melakukan artisan test sebagai komen untuk unit testnya. Saya juga melakukan Sonar Cloud Scan untuk continuous inspection. Nah, di sini saya menggunakan Sonar Source, Sonar Cube Scan Action versi 6 dengan environment Sonar Token, di mana Sonar Token ini merupakan salah satu secret dari repository to do DevOps. Nah, setelah menuju staging, saya akan menjelaskan workflow yang ada di production. Nah, di sini workflow ini akan tertrigger ketika sudah ada push ke main, sehingga workflow-nya akan berjalan setelah pull request itu di merge, dan pull request itu tadi menjadi sebuah push ke branch main. Nah, di sini saya menjalankan job Laravel deploy dengan kode untuk menggenerasi app key dan mendeploy. Jadi, pertama kali saya akan melakukan checkout code menggunakan Exchange Checkout versi 4. Setelah itu saya akan melakukan setup PHP seperti workflow yang sebelumnya. Nah, di sini untuk berjaga-jaga, saya menggunakan extension mbstring dan bcmath. Setelah itu coverage-nya none.
Nah, setelah itu saya akan menginstal dependency composer, mengcopy env, dan mengenerate key aplikasi untuk deployment. Nanti key yang di generate itu berbeda dengan key yang pada workflow sebelumnya. Setelah itu saya melakukan caching terhadap config dan route-nya. Nah, di sini ini dilakukan untuk mempercepat proses deployment. Setelah itu saya akan melakukan sonar cloud scan lagi dengan menggunakan sonar source scan dan env-nya environment-nya menggunakan sonar token. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai tesnya. Nah, di sini tesnya saya memiliki beberapa tes. Nah, di sini memang saya masih memiliki contoh-contoh tesnya sebagai blueprint saja. Namun, kebanyakan dari tesnya saya menggunakan profile test. Jadi di dalam profile test ini saya menggunakan profile test ini, saya tambahkan pengecekan untuk bio. Saya akan Ctrl F untuk melakukan bio, ngetik bio. Nah, di sini saya mengecek bionya. Setelah itu saya akan mengecek dalam tes lain. Nah, di sini saya melakukan tes CRUD terhadap to-do list-nya. Nah, di sini saya menggunakan testing refresh database, walaupun database-nya merupakan SQLite. Hal ini dikarenakan karena dia memerlukan refresh database setiap kali adanya aksi transaksi terhadap uh, testing. Nah, di sini saya akan membuat kondisi awal di mana usernya itu merupakan user dari factory user dan uh, program akan acting as user. Nah, di sini saya akan melakukan tes untuk setiap rendering, apakah semuanya terrender dengan baik. Setelah itu saya akan mengetes mengenai toggle to do completion. Jadinya tadi mengenai uh, tanda centang tadi yang ada di dalam to do list. Setelah itu saya menguji apakah si user dapat menghapus to do sehingga melengkapi seluruh CRUD testnya. Nah, setelah itu saya akan mengetes mengenai nodes. Nah, di sini tes ini juga bersifat sebagai CRUD test, bermula dari ini pengetesan terhadap membaca nodes, usernya dapat membaca nodes atau tidak. Nah, di sini ini juga dites apakah usernya dapat membuat nodes via Livewire. Setelah itu saya juga menguji apakah usernya juga dapat mengedit node. Setelah itu saya juga mengecek apakah tesnya juga dapat mencegah user lain untuk mengedit node-nya. Nah, setelah itu seperti biasa saya juga mengecek apakah user dapat mendelete node dan juga menguji supaya apakah user dapat menghapus node dari user lain. Nah, setelah itu untuk fitur node sudah selesai. Setelah itu untuk fitur deadline yang sudah dekat. Nah, pertama saya akan menguji apakah page-nya bisa di-render. Setelah itu saya juga menguji apakah
task yang mendekati deadline itu bisa tampil. Nah, setelah itu saya juga kembali lagi mengetes apakah tasknya bisa ditoggle sebagai selesai ketika usernya berada pada halaman itu. Lalu setelah itu saya memverifikasi apakah database-nya sudah terupdate. Nah, setelah itu eh, function test itu akan mentoggle apakah memverifikasi apakah tesnya dapat di mark as complete atau tidak. Nah, setelah itu eh, dari page ini user juga di tes untuk apakah dia dapat mendelete tasknya. Setelah itu untuk close to do atau to do yang dekat dengan deadline, saya juga mengetes apakah usernya apakah guest atau user yang tidak login itu dapat eh, melihat close to do, begitu ya. Baik, setelah menjelaskan mengenai workflow, saya akan menjelaskan mengenai Sonar Project Properties. Nah, Sonar Project Properties ini merupakan data dari kode yang akan diinspeksi. Nah, di sini saya menggunakan nama GitHub saya, eh, Shua24. Setelah itu, di sini project key itu berupa ID dari projectnya. Setelah itu, di sini Sonar Sources berarti folder yang akan di-scan oleh Sonar Cloud. Setelah itu di sini Sonar Exclusions itu berarti merupakan file-file yang akan dilewati oleh Sonar Cube. Kira-kira begitu ya. Sekian untuk penjelasan saya mengenai tes dan workflow. Semoga presentasi kami dapat dicerna dengan baik.